Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita masih dipertemukan dalam majlis kita. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini apa yang kita pelajari bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir punya hajat, semoga Allah kabulkan segala hajat kita. Memberikan ilmu yang manfaat, mati usul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan tentang pasal tentang sunnah wudhu, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua daripada sunnah wudhu. Yang pertama adalah melafalkan niat sunnah wudhu, nawaitu sunnanal wudhu. Lalu yang kedua mengucapkan bismillah dan auzubillah. Nah, lalu masuk kita yang kedua ya daripada kita ini adalah ghuslul kafain qabla idkhalihima al-ina'ah. Berkata Imam Abu Suja, dari sunnah wudhu yang kedua adalah membasuh kedua tangan, ya, kafain telapak tangan, qabla idkhalihima al-ina'ah, sebelum dia itu masukkan ke dalam bejana. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita sebelum kita masukin tangan kita kepada wadah, dicuci dulu. Ya. Nah, ini dikatakan di sini ila ku'aini, yang namanya membasuh telapak tangan itu sampai dua pergelangan tangan, sampai sini hanya ku. Ya. Wa yusannu ghasluhuma ma'an, dan disunnahkan membasuh keduanya bersama-sama. Ya, jadi kalau kita basuh tangan, ada basuhnya begini biasa, sampai sini saja. Ya. Nah, ini amalan cuci tangan ini bukan hanya ketika wudhu saja, tapi ketika bangun tidur khususnya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, idza istaiqadha ahadukum min naumi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, fala yadkhul yadahu, maka jangan dia masukkan tangannya fil ina, langsung ke dalam wadah. Hatta yaghsilaha thalatha marrat, sampai dicuci dulu 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang dari kalian itu tidak tahu di mana tangan kita semalam berada. Ya, jadi dianjurkan bangun tidur bukan terus mandi. Bangun tidur cuci tangan. Ya, itu. Ya. Kalau di zaman dulu ini kalau kita mau wudhu, ya, kan ada orang yang wudhu pakai ciduk air. Nah, itu terus sebelum kita ciduk air, bersihin dulu tangan kita. Ya, sebersih itu ajaran Nabi. Ya. Padahal kalau kita tidur secara doyan kotor lah. Enggak. Tapi sebelum kita masukkan tangan kita ke wadah air yang kita pakai buat wudhu, kalau bisa cuci dulu di luar. Subhanallah. Ya. Padahal kalau kita lihat tangan kita bangun tidur mah aman-aman aja. Ya, sampai salah seorang daripada guru kita, ya, almarhum Abu Ya Syekh Hamzah, yang pernah mengajar di Masjid Blitar, beliau pernah cerita begini. Ada orang nggak percaya dengan hadis ini. Ya, dia nggak percaya dengan hadis, kata Nabi, kita nggak tahu tangan kita semalam kemana gitu. Dia nggak percaya dengan hadis. Akhirnya malam harinya dia tidur, ya, pas pagi itu tangannya sudah di belakang. Pas pagi dalam kondisi tangan sudah masuk ke belakang sini. Artinya apa? Dibuktikan sama Allah. Ya. Mungkin yang ngerasa awalnya tidur aja gitu, bangun-bangun dia normal. Tapi kan realnya apa? Coba kita nginap mungkin sama teman-teman kita kan ditilang gitu ya. Itu udah sekamar gitu. Coba aja lihat tangannya kemana malam-malam. Masya Allah. Ya. Jelas paham? Jadi kalau ada hadis dari Rasulullah, ya jangan kita dustakan, nggak boleh. Ya. Ada lagi hadis, ya, masalah betul. Sayap, kalau kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian minum kemasukan lalat, maka
alatnya. Karena di sayap kanannya ada obat, di sayap kirinya ada racun, ada penawarnya. Nah, kan zaman sahabat nggak tahu itu betul apa enggak. Ternyata sekarang terbukti. Jadi apa yang dikatakan Rasul jangan didustakan walaupun kita belum sampai. Karena apa yang dikatakan Rasul itu murni dari siapa? Dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, tadi kita tadi basuh tangan gitu, jangan pakai kita ingkari gitu. Wah, ini enggak tangannya enggak mana-mana. Coba aja malam-malam kita videoin gitu kan. Mampir sono, mampir sini. Terus mampir masih halaman dia gitu kan gitu. Nah, kalau gitu bareng-bareng temannya digaruk kan. Apaan dan sebagainya. Nah, maka syariat mencuci tangan ini tadi ya itu dilakukan baik ketika bangun tidur ataupun ya sebelum mandi, ya sebelum berwudu. Bahkan kemarin saya lihat ya tampilan daripada kuku-kuku itu ya. Itu kalau kita ada hitam-hitamnya, ada kotorannya, itu ada yang melihat pakai mikroskop. Dilihat, diambil tuh kotoran kukunya, ditaruh di mikroskop, di center itu ada cacing-cacingnya ya Allah, bergerak kecil-kecil ya Allah. Serem banget. Ya. Makanya nggak boleh kita lagi ngapa-ngapain bikin kotor itu. Apa sih hikmahnya kuku? Kalau taruh enak juga kalau ada kukunya, karena susah. Jadi ajaran Nabi ajaran bersih gitu ya. Nah itu contohnya tadi sebelum wudu yang bersih-bersih aja disuruh bersih-bersih dulu. Padahal wudunya juga bersih. Nah seraya berdoa Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah. Doanya nih pasti tangan. Allahumma ya Allah ini aku sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu yumna kebaikan dan keberkahan. Wa a'udzubika minasyurri aku berlindung kepadamu dari kesialan wal halakah dan kebinasaan kehancuran. Ya. Artinya cuci tangan aja doanya begitu ya Allah saya minta berkah, saya minta kebaikan. Ya. Karena memang semua kebaikan bermula dari tangan. Orang dagang dari tangan. Ya. Orang berbuat baik semua ya, dari tangan. Kalau tangan kita ini mengandung keberkahan, insya Allah yang kita kerjakan berkah. Yang kelima, ya kalau di sini yang ketiga, wal madmadatu dan berkumur-kumur. Itu sunahkan berkumur-kumur. Wal istinsyak dan juga istinsyak. Sebenarnya kalau bahasa kumur-kumur bahasa Arabnya madmadah. Cuman kalau istinsyak saya nggak mau bahasa Indonesianya apa. Menghirup air ke dalam hirup itu namanya istinsyak. Ada lagi sunahnya istintar. Jadi istinsyak itu menghirup. Istintar itu mengeluarkan. Ya, nah ini kata ulama disunahkan kalau istinsyak pakai tangan kanan, dikeluarin itu pakai tangan kiri. Istintarnya pakai tangan kiri. Nah itu istilah yang nggak ada di bahasa kita ya. Jadi kalau di bahasa kita cuma kumur doang, kumur ada, kumur ya. Kalau itu apa kumur juga? Ya, enggak. Menghirup ya. Itu namanya istinsyak. Nah ini dikatakan yang namanya kumur-kumur ya adalah idkhalul ma' ilal fami ya. Suatu pekerjaan memasukkan air ke dalam mulut itu namanya kumur. Wa takunu bil yadil yumna harus dilakukan dengan tangan kanan ya. Jadi kalau ada sunahnya tangan kanan doang, bukan tangan kiri atau bareng-bareng. Sunahnya tangan kanan. Wa yaqulu dan diucapkan setelah dia itu berkumur Allahumma a'inni ala tilawatik ya ala tilawati kitabik wa kasrati dzikrillah wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Itu di antara salah satu doanya. Nanti insyaallah saya kirim PDF kita nanti biar bisa dihafal. Nah ini ya jadi sunnahnya itu masukin air ke dalam mulut dengan apa? Dengan tangan kanan. Begitupun masukin air ke hidung istinsyak juga sama dengan tangan kanan juga. Nah cuman ulama mengajarkan kita ada dua cara. Ini cara yang pertama itu dengan mengambil satu air, sehidup air ke mulut langsung ke hidung. Buang. Gitu. Itu yang paling afdal. Yang paling cakep adalah dengan satu kali air mulut langsung hidung, langsung buang.
3 kali. Mulut, hidung, langsung buang. Tapi kalau yang di bawahnya yang lebih rendah, ya tadi mulut, ya, hidung. Kenapa kok dikatakan lebih afdal yang pertama, yang menggabungkan antara mulut dengan hidung? Karena lebih sedikit pakai airnya. Ya, sesuatu yang lebih minimalis penggunaannya lebih afdal. Mendingan mana? Makan banyak atau makan dikit? Dikit. Nah, betul. Oh di Sarwono kayaknya jangan tuh. Mendingan makan dikit makan banyak. Mendingan makan dikit, kan gitu. Artinya yang lebih sedikit, yang lebih afdal. Nah, ngomongin makanan atau makanan ini. Alhamdulillah. Jelas ya. Jadi cara berkumur itu istinsak ada dua. Yang pertama langsung mulut hidung. Yang kedua mulut hidung. Ada nggak yang nyobain yang pertama? Di tangan yang setiap hari ngamalin yang pertama ya? Belum ada ya. Sekarang boleh apa nih? Langsung. Enak begitu kan, langsung cepat. Selesai. Langsung 3, udah. Kalau umur kecuali memang kalau ada hajat kali ya. Mungkin kan kalau mulut kita kotor, ya, air 1 kiduk buat 2 nggak cukup, ya kan? Makanya kalau mungkin nih yang tadi yang begitu yang langsung itu dalam kondisi mulut udah bersih. Iya, contoh habis maghrib ngaji kentut, belum makan nih belum makan nasi uduk nih. Sholat isya kan dulu lagi tuh bisa tuh karena mulut masih bersih. Tapi kalau habis makan mungkin sekalian kali kumur langsung sambil buang. Nah itu tata cara orang berkumur. Nah, adapun bagaimana sunnahnya orang berkumur dikatakan di sini disunnahkan mubalaghah, artinya kumurnya itu benar-benar ya, maksimal dalam berkumur. Ya. Dengan cara apa? Bi ajabu wal mau ila aqsa halaq wa wajhi asnar wal lisan. Ya. Dan dengan cara orang tersebut berkumurnya itu sampai ya atas bagian lak-lakan yang paling jauh. Jadi kalau dia berkumur sampai yang paling jauh. Ya. Enggak usah pakai bunyi ya. Cukup aja maksimalnya, enggak usah pakai bunyi-bunyi. Itu kalau mulut. Jadi enggak sekedar gitu. Nah, ada pun buat orang yang puasa, sunnahnya enggak usah berlebihan. Kalau kumur. Ya. Kita kumur nih bulan puasa. Kumur buat wudu. Kecil nih, kumur dikit, ketelan, nggak batal. Kalau kecil, kumur jadi dikit. Itu kalau wudu. Tapi kalau bukan wudu, kita iseng-iseng, kumur iseng-iseng, mau dikit mau banyak batal. Kalau ketelan. Tapi kalau wudu dikasih rusuk sama ulama. Apa rusuknya tadi? Kalau dikit nggak pakai. Makanya nggak boleh kalau orang puasa kumur itu beneran kumur kayak tadi tuh. Nggak boleh. Asal sekedar syarat aja. Gitu doang. Ya orang rokok gitu nggak bisa sampai dalam gitu cuma gitu doang gitu, sekedar gitu doang. Jelas paham ya? Adapun istinsyak, nah ini ya, istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung itu dilakukan paling sempurnanya an yusidal ma' bin nafas ilal khaysyum sampai apa namanya di batang hidung ya, sampai khaysyum bisa. Nah sekedar gini doang, kan ada yang gini doang kan? Enggak, tapi bisa. Maka tadi ketika kita kumur, yang ini buat mulut, sisanya tarik ke atas, buang. Memang saya agak sakit, ya, agak perih gitu ya. Tapi insya Allah jadi obat. Ya. Nah kemudian wa mashul jami'ir ra's dan mengusap seluruh kepala. Ya, ini. Jadi kalau kita wudu disunahkan kan, kalau wajibnya kan cuma sekedar 3 helai. Sebagaimana kata Imam Syirazi dalam kitab Muhazzab. Nah, tapi yang sunnah semua. Nah, tadi saya kemarin waktu itu sudah kita praktekin ya. Dengan apa kemarin? Dengan telunjuk dan jempol. Jadi ketika kita wudu, posisinya jempol di sini, taruh di sini. Kalau rambutnya panjang cukup sekali. Tapi kalau rambutnya pendek, ya rambutnya pendek itu ke depan lagi. Balik tangannya di sini. Coba bareng-bareng semua. Kayak apa cincin?
Dan kalau bisa jempolnya jangan berpindah, dia tetap di pelipis. Jadi kayak orang refleksi gitu. Kalau bisa ya. Dia menekan gitu. Jadi sekaligus kita menekan ini. Iya. Jelas ya. Nah itu tata caranya begitu. Nah, kenapa kok pala itu ulama beda pendapat ya? Ini karena dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Kalimat yang digunakan adalah biruusi. Ya, kalau pengajar belajar nahu nih, paham nih, huruf jar. Yang lain nggak pakai. Faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, tangan kalian. Langsung lugas kalimatnya. Giliran pala Allah pakai kalimat bi, wamsahu bi, dan usaplah bi dengan kepala kalian. Apa makna dengan di sini? Bi ada yang memanakan sebagian dan basuhlah sebagian kepala. Soalnya gini, kalau dibilang basuhlah kepala, secara logika tangan aja kalau kita basuh itu tangan kan mencakup sini sampai sini. Ya. Maka nggak sah orang kalau basuh tangan sini sampai sini, karena Allah katakan wa aydiyakum ilal arafiq. Tapi kalau kita bilang pala, wamsahu biruusikum, basuhlah kepala misalnya gitu. Nah maka wajib semua. Nah maka dari itu ulama beda pendapat. Di balik perbedaan ulama terdapat rahmat. Di balik perbedaan ulama terdapat rahmat. Apa rahmatnya? Kalau seandainya ulama sama semua, harus bahasa semua. Nah, repot. Pertama kondisi dingin, kadang-kadang kita dingin kan ya. Kalau kita masuk pala, ya bisa menggigil. Yang kedua kondisi air, kalau kita bisa basuh semua, makan banyak air. Nah ada mazhab yang membolehkan hanya 3 hal itu. Jadi di balik setiap istilah ulama terdapat rahmat. Jelas ya. Nah perbedaannya cuma 3. Yang pertama 3 helai Imam Syafi'i. Yang kedua Hanafi sebagian besar, Maliki semua. Makanya tidak mazhab Maliki harus apa tuh? Wudunya sama. Harus. Kalau ada Syafi'i sunnah di sini ya. Nah, ini juga ketika membasuh yang namanya kepala ya, dilanjutkannya wa mashu uzunain, disunahkan mengusap kedua telinga, zahirihima wa batinihima, baik zahir maupun batin. Ya. Jadi ada ulama beda pendapat nih tentang masalah kuping. Ada yang memasukkan kuping itu bagian dari wajah. Jadi pas basuh muka sama kuping-kupingnya. Ada yang mengatakan kuping itu masuk ke kepala. Jadi habis kepala langsung kuping-kupingnya. Tapi ada yang mengatakan kuping itu bagian tersendiri setelah kepala. Ini yang pendapat yang lebih kuat. Ya. Jadi yang lebih kuat kuping itu setelah kepala, bukan include dengan kepala. Ya. Walaupun ada yang mengamalkan seperti itu. Ya. Dan membasuh kuping di sini dikatakan bimain, jadi dengan air baru. Maksudnya dengan air baru, ambil air lagi. Ya, tadi kalau kita mengatakan pala itu langsung sama kuping, berarti dengan air yang pala, bukan air yang baru, air yang sama. Nah, cara yang digunakan nih dikatakan ketika membasuh kuping, ya, itu ada 3. Ya. Yang pertama dibasuh dengan yang kemarin ya, telunjuk dengan apa tuh? Menjalankan telunjuknya, kemudian nyempol. Yang kedua, ya, yaitu dengan ya, memasukkan musabbihah, ya, telunjuk ke dalam ujung telinga. Ya. Ada yang mengatakan kelingking, ada 2 pendapat. Ya, ada yang pakai bilang telunjuk kayak gini, habis basuh gini 3 kali. Ada yang mengatakan pakai telunjuk. Ya. Apa juga ada yang mengatakan pakai apa? Kelingking. Ya. Jadi boleh kelingking. Ini kelingking begini doang ya, nggak yang begini-gini enggak. Jadi ini basuhan ke 4 sampai 6. Ya, jadi prakteknya gini. 3, 1, 2, 3, ambil air lagi. Nah gini. 1, 2, 3 gitu. Atau pakai telunjuk. 1, 2 gini doang. Untuk ini lubang ini. Gitu. Nah,
Nah yang ketiga adalah ya, istidharan batin rakah bima jadi dengan itu. Ya. Jadi bisa dibilang paling banyak ya sampai berapa tadi? 9. Kalau digabung sampai muka 12. Jadi kalau tanya basuhan dulu apa yang paling banyak? Kuping. Kalau emang banyak penyakit ya bang. Kuping. Kita baik-baik sama teman kita, akrab, deket, sayang. Ada orang ngomongin teman kita. Padahal ngomong ini bisa jadi bohong, ngadu domba sama kita. Ya, rusak gak hubungan. Gara-gara saya betul kuping gitu ya. Banyak hati-hati orang sesat gara-gara kuping gitu ya. Nah, makanya dibasuh biar banyak apa filosofinya. Ya dosanya paling banyak kuping. Kita nggak gibah, nggak ngosip, nggak cuma dengerin doang. Termasuk kan? Termasuk. Ya. Sami ya. Kalau kori gitu, orang yang mendengar itu sama dengan yang baca gitu ya. Nah, habis selesai daripada membasuh telinga, ya, takhlilul lihyatil kathah, yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Kalau jenggot tebal sebenarnya yang wajib itu zahir doang. Tapi kalau jenggotnya tebal, ya, kalau jenggotnya tebal disunahkan menyela-nyela juga. Di sini nggak ada tebal ya, betul begini. Batasan tebal itu satu, bagian kulitnya nggak kelihatan. Ya, bagian kulit sudah nggak kelihatan. Kemudian disunahkan juga takhlil asabi'il yadain wal rijlain, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Nah, kalau harus ada dasar tangan begitu. Kalau kaki, nah ini kaki. Hanya dengan tangan kiri, ingat ya. Basuhan kaki itu hanya dengan tangan kiri saja, enggak dengan tangan kanan. Kenapa? Tangan kanan mulia. Ya, jangan dipakai buat gosok apa tuh? Kaki. Ya. Jadi tangan kiri dari mulai bawah nih, dari kelingking bawah, sela-sela kali kelingkingnya. Sini, naik ke atas, naik ke sini, naik ke sini. Nah, sampai betis. Begitupun yang kiri juga sama, kali kelingking juga. Dari bawah. Nah, maka biar gampang gimana? Kan susah kalau diri begini. Kata Imam Ghazali, bulunya duduk. Biar gampang bulunya duduk. Dan memang lebih afdal kalau duduk. Karena kalau kita duduk lebih gampang. Lebih banyak sunnah yang kita bisa kerjain. Orang kalau diri kadang kakinya salah taruh ya. Tapi kalau duduk begini bisa nyela-nyela sini. Ya, jadi untuk khusus kaki ya membasuhnya dengan apa tuh? Tangan kiri. Nah, itu yang bedain kita dengan orang yang nggak ngaji gitu. Makanya kemarin si Ganjar tuh pakai tangan kiri dulu aja tuh. Wah, kamu keren juga nih ya. Siapa tuh yang ngajarin tuh gitu. Cuman tangan doang yang nggak dilipet ya. Udah kita jelasin kemarin ya. Nggak hadir ya. Bagaimana hukumnya orang dulu tangannya nggak digulung gitu ya. Nah, sah dengan syarat airnya sampai. Yang nggak sah kalau dia itu nggak digulung pakai jas hujan gitu. Kenapa? Karena jas hujan itu airnya nggak nyerap gitu ya. Jadi sah-sah saja. Nah itu ya. Jadi disunahkan menyela-nyela dari jari. Kemudian apalagi sunnahnya taqdimul yumna ala yusra, dahuluin yang kanan dari yang kiri. Ini udah umum tadi menampilkan segala hal, kalau bisa kanan baru kiri, kecuali masuk WC. Ya. Ini ada kalimat yang bagus saya pernah dapat dalam satu kitab. Jadi kalau kita masuk WC kan biasanya dari kiri. Nah itu kalau bisa masuknya pun dengan tangan kiri. Jadi kalau masuk WC masuknya kaki kiri dan dengan tangan kiri. Ikut berada gini tuh. Karena orang biasa kalau jalan dari kiri yang kanan maju biasanya gitu kan. Ya. Iya miring. Nah gitu. Saya pernah dapat dalam satu kitab keterangan seperti itu. Jadi ketika menjelaskan masalah Anda masuk WC, dijelaskan kaki ada kutipan di situ, tangannya juga. Ya, biar lebih sempurna. Jadi kalau masuk WC gini, gitu miring. Apalagi perkara yang
Yang kita nggak perlu yang kiri dulu baru kanan. Perkara melepas baju. Melepas baju ke kiri dulu baru kanan. Nah kita diajarin tuh ya, namanya pakai baju koko begini kan. Umumnya kalau orang pakai baju koko dari mana dulu? Kancing ini dari mana? Kancing ini dari atas. Umumnya dari atas. Kenapa? Kenapa dari atas? Karena kalau kita dari bawah takut ada yang lihat. Biasanya begitu tuh. Maka umumnya orang dari pasti dari atas. Tapi yang disunahkan dari bawah gitu. Tadi pakainya dari bawah dari atas. Dari bawah. Oke, subhanallah. Berarti udah tahu ya. Cuma tinggi sebelah balikin lagi. Emang suka begitu, emang kalau nggak biasa dengket itu. Nah, setelah sunnah kanan kiri, baru sunnah 3 kali. Jadi 3 kali sunnah. Gitu. 1 kali wajib. Ya. Nah ini, ya ada satu riwayat bahwa Nabi ketika berwudu basuh kepala sekali. Ini dalam kitab Bulughul Maram, mulut semua 3 kali, kecuali pala. Jadi ada sekali waktu Rasul wudunya palanya cuma sekali. Nah ini ya, ada orang praktekin, dia langsung baca hadis di almarhum, baca hadis di almarhum. Nanti dia akan keder. Kalau dia nggak pakai mazhab, jadi langsung Quran Sunnah, dia akan keder dengan hadis-hadis yang lain. Dalam hadis contohnya, ya, seseorang itu wajib berwudu manakala dia makan daging yang dibakar pakai api. Ada hadis tuh, ya. Wajib wudu buat orang yang makan daging dibakar dengan api. Makanya makan abu Anda kan wajib apa itu? Wajib. Batal wudunya, wudu lagi. Nah kalau dibaca begitu, nah ini bisa sesat. Makanya kita nggak boleh belajar langsung Quran dan hadis. Kita lewat mazhab dulu. Kenapa? Mazhab itulah yang menerjemahkan, menafsirkan Quran dan hadis. Nah termasuk masalah ini, ketika basuh kepala sekali, betul basuh sekali, cuma dalam hadis lain. Nah dalam hadis yang lain, hadis jangan satu doang, satu hadis diterjemahkan, ditafsirkan, diamalkan, nggak boleh. Kita minum obat aja kan kudu pakai apa? Resep. Nggak bisa kita langsung, meriang ini, panas ini, ya istirahat sendiri, ada bercampur meninggal pada COVID. Artinya apa? Interaksi obat yang salah juga bisa menyebabkan kematian. Sama. Orang mengamalkan hadis, tumpang tindih hadis, dibaca semua hadis, diamalin semua. Ya, makanya tadi itu ya, berwudu 3 kali itu berdasarkan ya, pemahaman yang diajarkan oleh ulama kita. Lalu yang terakhir yang ke-10, sunnah wudu yang ke-10 adalah mualah bersambung. Mana bersambung adalah kalau orang udah wudu, selesai basuh muka langsung tangan, nggak pakai nunda. Habis tangan langsung pala. Ya, karena boleh saja orang habis basuh muka dia merokok dulu sebentar. Habis merokok basuh tangan, boleh lah, selama mukanya belum terkering. Kemarin saya ajarin cara mudah berwudu di mall gitu kan. Gimana caranya? Wudu dulu di wastafel, muka, tangan, pala, sisanya di mana? Tempat wudu kaki. Kenapa? Kalau kita ngantri kan panjang tuh. Ya, kita wudu dulu di wastafel, wudu muka, tangan, pala, nah pas kaki numpang cuci kaki gitu. Orang tanya kita apa ya? Cuci kaki, benar kita apa ya? Untuk itu cara itu ya. Boleh aja. Selama ya tidak ada itu, tidak. Nah ini, ada satu tambahan yang luput dari kitab mata takbir ini, yaitu mengusap leher. Sunnah mengusap leher. Ini diamalkan oleh 3 ulama. Yang pertama Imam Ghazali, Imam Baghawi, Imam Rafi'i. Ini mengatakan bahwasanya sunnah. Wa yusannu bil yadil yumna, disunahkan menggunakan tangan kanan. Jadi nggak pakai 2 tangan. Salah orang kalau wudu begini. Tapi dengan 1 tangan. Habis pala, kuping, habis kuping mah. Gitu. Kenapa diusap leher? Karena nanti yang akan disiksa, yang akan tempat orang dia diketin rantai itu mana? Makanya kita
rusak leher kita dengan harapan semoga jangan sampai dirantai di hari kiamat. Dengan doa Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, selamatkan leherku dari di hari kiamat. Wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Selamatkan aku dari rantai dan belenggu nanti di sini. Jadi fungsinya basuh leher itu dengan tangan apa tadi? Tangan kanan. Siapa yang sering ngamalin? Tangan kanan. Ya, boleh itu diamalkan sekali boleh. Tapi, nah di sisi lain ada yang menyunahkan, di sisi lain Imam Nawawi mengatakan bid'ah. Ini kontradiksi banget. Kalau satu amalan mengatakan yang satu bilang haram, yang satu bilang makruh, itu kan masih wajar. Antara haram sama makruh kan dia sama-sama dilarang. Cuman kalau haram larangannya tegas, kalau makruh larangannya tidak tegas. Atau enggak wajib dengan apa? Sunnah. Wajib sama sunnah. Yang satu bilang wajib, yang satu bilang sunnah. Kayak sholat witir misalnya. Witir ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Itu wajar. Nah ini kontradiksi. Imam Ghazali bilang basuh leher itu sunnah. Imam Nawawi di sisi lain bilang apa tuh? Bid'ah. Jadi bisa nggak hukum itu terbagi dua begitu? Bisa. Sama kayak maulid. Maulid menurut ulama kita sunnah. Artinya bid'ah. Apa? Bid'ah hasanah. Tapi menurut ulama lain dolalah, itu bisa saja terjadi. Jadi nggak masalah gitu. Kalau logikanya kan begitu. Ini boleh wajib apa sunnah? Ya, kalau nggak sunnah ya wajib wajar. Ini kan bisa berbalik. Nah, sekarang kita di momen pengen mengamalkan ini harus niat ngikut ulama. Kalau kita pada saat mengamalkan basuh leher ngikut Imam Nawawi, maka otomatis itu telah mengerjakan perkara yang haram. Kalau kita di saat basuh leher kita mengikuti Imam Ghazali, kita mengerjakan yang sunnah tipis. Tergantung nih. Ya. Contoh makan apa tuh? Yang suka seafood ya, suka ada kepiting ya. Saya sebenarnya kurang suka kepiting ya. Yang suka kerangkul. Kayak kepiting ya, kepiting. Artinya kepiting itu maknanya rangkul. Jadi kalau kepiting kerangkul dan rangkul. Baik, ini yang suka kepiting. Dalam madzhab kita madzhab Syafi'i kepiting haram. Ya. Tapi dalam versi mazhab Syafi'i yang baru dalam artian ulama-ulama kekinian ya, mengatakan nggak haram. Nah, di situ perlu ada niat. Kita kan madzhab Syafi'i. Kalau makan kepiting niat dulu. Ya, apa niatnya? Ya Allah, saya niat ngikutin ya ulama-ulama sekarang yang mengatakan kepiting itu nggak haram. Sebab kalau kita makan tanpa niat, nah dihukumi dengan hukum asal. Apa asal kepiting menurut mazhab kita? Haram ya haram. Jadi perkara niat itu yang bisa berubah, yang jadi nggak boleh jadi boleh. Nah makanya tuh kalau kita makan kepiting, ya, niatin yang bilang halal diantaranya MUI. Ya. MUI mengatakan kepiting itu bukan amfibi, dia itu hewan air yang bisa hidup lama di darat. Ya. Jadi menurut beberapa pakar sekarang itu tidak ada hewan yang bisa hidup di dua alam. Dia hanya bisa hidup di dua alam. Ya, kalau tadi dia hidup di air, ya, tapi hidup di darat cuma beberapa waktu aja. Tetap dia hewan air. Asalnya di air. Itulah kenapa kepiting dikatakan halal. Beda sama rajungan. Nah, jadi dalam hal membasuh leher, ya, kalau bisa kita mengikuti Imam Al-Ghazali. Ya. Nah inilah kurang lebih sunnah ketika wudhu. Nah setelah berwudhu rapi, langsung kita ngadep kiblat. Angkat tangan ya, setinggi orang terlihat bulu ketiaknya. Ya. Kalau putih kayaknya kayak bahasa di sini putih ketiak, karena ada juga yang nggak putih ya. Ketika angkat tangan begini, nah ini doa wudhu yang betul begini. Kebanyakan orang dahulu begini aja. Ini nggak sunnah. Yang sunnah angkat tangan. Rasul kita angkat tangan, pandangan ke langit. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Pandangan ke langit. Wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal sholihin. Kenapa mesti pandang langit? Dalam riwayat yang lain dikatakan ketika orang mengucapkan doa atau sesudah wudu, maka Allah bukakan pintu-pintu surga. Sekiranya dia mati habis wudu itu, tahu kan? Habis wudu mati kesandung apa? Sabun.
Jangan terbeludak malahnya mati surga itu. Kenapa tuh? Ketika orang selesai berwudu itu pintu surga dibuka. Makanya kita menghadap ke langit isyaratkan tuh, ya, menyambut itu yang namanya pintu surga tadi. Kenapa yang kedua? Orang kalau disuruh bilang Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah jadikan aku orang yang suka bertobat. Artinya pada saat itu dia bertobat sama Allah. Orang yang akhir hayatnya itu adalah taubat, ya, habis wudu bersuci, zuhir batin, ditaubat, surga enggak? Surga. Yang kedua, habis mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Betul? Jadi orang yang habis wudu dia baca doa terus meninggal dan minat surga, kenapa? Akhir kalimatnya la ilaha illallah. Makanya ya, dari syariat-syariat yang diajarkan sama Nabi itu perhatiin ya coba, pasti ada unsur syahadat di situ. Ya. Ada unsur syahadat. Kapan kita syahadat? Coba berapa kali sehari coba? Kalau lihat berapa? Sehari kita syahadat berapa? Ya berapa? 5 kali? 5 kali? Lebih. Wudu aja 5, sholat 5. Berapa itu? Ya. Ini syariat Islam yang kita anut ini. Itu kita nggak sadar, mungkin dari kecil kita luas aja, ya nggak pernah merenungi ya. Ternyata dalam satu hari itu kita banyak bersyahadat. Kenapa? Biar kalau di antara satu waktu kita murtad, nauzubillah min dzalik, atau kita melenceng akidahnya sehingga kita sesat, kita bisa balik ke Islam dengan kita mengucapkan syahadat satu ketika sholat azan. Ya, kan disunahkan apa? Mengucapkan seperti ucapan muaz, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadat. Berapa kali itu? 2. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali kan? Maqamat berapa? Udah 2. Kan tadi azan 2. Ya. Ame komat 4. Terus Sholat tasyahud awal dan tasyahud akhir berapa tuh? 6. Wudu berapa wudu? 1 kali dah tuh. 1 kali 5 tuh dari berapa tuh? Berapa? 35. 35 kali kita syahadat. Itu pun kalau ada sunah-sunah yang lain nanti yang kita diajarkan syahadat ada juga. Maka dalam satu kitab saya pernah baca itu di antara rahasia yang kita nggak sadari, kita tiap hari dibimbing sama Allah buat banyak syahadat. Bukan hanya baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim berapa kali sehari? 17 kali mengikuti rakaat salat, belum yang sunnah. Yang sunnah berapa? Qobliyah ba'diyah. Belum duha, belum tahajud, belum itu. Jadi ada 2 kalimat yang saya perhatikan ini, diantaranya ya nggak semua. 2 kalimat yang kita itu diminta untuk baca terus, itu kalimat tadi asyhadu an la ilaha illallah sampai kalimat ihdinas siratal mustaqim. Itu berarti apa sih? Kita ini butuh Allah. Kita ini harus menyandarkan urusan itu sama siapa? Sama Allah. Banyak orang-orang logis yang hidupnya itu selalu dengan perhitungan. Dia sarjana, ngerti dengan ilmu perhitungan, logis pokoknya. Itu hidupnya aut-autan. Kenapa? Karena dia mengandalkan kecerdasannya. Cobalah kita bertanya kepada orang alim sebagaimana arahan Allah. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang alim kalau ente nggak ngerti. Akhirnya apa? Dia datang ke kita nanya. Guru gimana nih masalah gini, jawabannya gini. Saya nggak kepikiran itu. Padahal pintar, padahal ya, cerdas. Kenapa? Kadangkala Allah bikin kita itu tidak bisa berpikir pada cerdas agar kita butuh dengan Allah. Makanya orang-orang pintar itu bisa juga jatuh jeblos ke dalam jurang, kan pintar karena Allah cabut kepintarannya ketika sebelum jatuh. Orang anti banget dengan yang namanya penipuan, gak pernah kena tuh orang nelpon kayak mau SMS kayak minta pulsa, ketilang lah. Tapi suatu waktu dia bisa jatuh tuh, bisa ketipu. Contohnya saya sendiri. Saya paling sulit ditipu dari dulu, susah ditipu orang. Ustaz, minjem duit berapa? 2 juta. Buat apaan? Buat ini. Segini mah gope.
Udah gope aja nih gitu. Iya. Nggak kena tuh baju 2 juta dapat gope gitu. Karena susah. Ya. Nipu lewat telepon, ya. Nggak kena. Sampai terakhir waktu saya ketipu itu 3 juta kurang. Ustaz, ini ada Haji Fulan pengen ngadain santunan, butuh duit sekian. Oh iya, nggak pakai pikir banyak, saya ambil karena Habib kan. Saya kasih itu. Besok tadi udah dikasih belum ke sono? Ya udah, saya tanya orang sono. Nah, Habib mau bikin santunan gitu katanya. Enggak, kemana itu gitu. Jatuh. Kenapa? Karena Allah mau kita jatuh. Ya, makanya sepandai-pandai tupai manjat kabel pasti pernah kepleset. Nah itu lagi. Kenapa tadi hikmah di balik setiap bacaan yang kita baca itu ya. Jadi jangan sepele itu bacaan itu. Omongannya biar kali mulut ini kecil, tapi lebih bisa nyakitin hati daripada tangan. Ya. Kita digampar orang bisa jadi sakit, tapi kalau mulut yang ngomong lebih sakit lagi. Bisa setahun, bisa seumur hidup. Ya, makanya pengaruh lisan ini besar buat diri kita. Bahkan kalau kita lagi stres, ini ada obatnya. Kalau lagi stres, obatnya adalah ngomong. Makanya kalau orang lagi stres diem, ditahan, itu gila. Gila. Kita lagi banyak pikiran nih, kan kita diem aja kita pikirin, jangan dipikirin, ngomong. Apa yang kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah. Atau kalimat yang menenangkan hati. Ada salah seorang ulama itu bikin cincin. Tulisannya harga saya muluk ini pasti akan berlalu. Ya, kenapa dibikin cincin kok begitu? Karena setiap ada musibah, dilihat cincinnya. Nah, ini akan berlalu. Diucap-ucapin, ini akan berlalu. Entah juga lewat. Kita sering-sering ngomong entar juga lewat, diomongin menenangkan hati kita. Makanya kalimat-kalimat positif itu harus kita ucapkan gitu. Ya. Nggak apa-apa ya, insya Allah gampang, Allah mudahin. Itu kalimat-kalimatnya bagus. Makanya ada orang sakit, Rasul nggak doain. Kadang-kadang Rasul bilang baik insya Allah. Gitu. Bahasa Arabnya tahur insya Allah. Gitu. Nah, jadi kembali lagi unsur ibadah kedua ya. Ketiga, qaulan ucapan, fi'lan wa qalban. Ada ucapan, perbuatan dan hati. Nah itu nih. Nah, ini ya sekedar daripada pembahasan itu. Dan terakhir ya, disunnahkan setelah baca itu baca ayat ya Al-Qadar, surat Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dua ayat kursi. Qul huwallah. Qul huwallah. Nah, habis kita melaksanakan dulu disunnahkan kalau yang mau, kalau yang bisa melakukan sholat sunnah dulu. Nah itu ya. Nah itu baru sedikit dari pembahasannya. Nanti insya Allah akan kita kupas lagi ya. Kalau kita kupas semuanya nggak habis nih ya. Gitu. Intinya ya bisa kita amalkan insya Allah. Jadi habis dulu kita baca doa, angkat tangan, mandangan ke langit, kita baca dari apa? Surat Al-Qadar, kita baca ayat kursi, kita baca surat Qul huwallah. Kalau yang udah ayat kursi Al-Qadar boleh sambil jalan. Ya. Jadi kalau yang angkat tangan itu yang Allahumma ja'ali tadi, sisanya sambil jalan boleh. Ya. Inna anzalna sambil jalan. Nggak mesti pas begini kelamaan begini orang mungkin berenang. Yang kedua kalau kita berdoa dianjurkan jangan di WC. Ya. Memang paling afdal wudu itu bukan di WC, paling afdal di tempat wudu. Cuman kalau manakala kita memang terlanjur di WC, nah udah baca doanya di hati, ya, semuanya di hati sampai kalau kita baca doa terakhir keluar dulu, narik kiblat, nah baru ke kanan gitu ya. Allahu a'lam. Baik. Ada yang ingin bertanya? Ya,